Apa yang dikatakan oleh Mbak Arvina tadi itu tentang hadis laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badi tadi itu adalah hadis tentang bagaimana kita menjadi orang yang harus memilih kata-kata sebelum kita mengucapkannya. Ya. Tidak hanya untuk istri, tidak hanya untuk suami, tapi siapapun di dunia nyata atau di dunia internet, di dunia maya ya sama, akhlak itu sama. Laisal mu'min bitta'an. Sudahlah, jangan menyebut diri Anda itu mukmin. Tidak pantas kamu itu menyebut Anda beriman kepada Allah, beriman kepada hari pembalasan. Tetapi Anda seringkali mengutuk orang, la'an itu, melaknat itu, mengutuk dengan kata-kata yang keji. Walal fahish walal badi, dan bertindak kasar atau bertindak sesuatu yang melampaui batas, melakukan dosa. Nah itu berlaku untuk suami, untuk istri, untuk siapa saja. Nah kalau Anda tidak melakukan laisal mu'min, tidaklah orang mukmin, ya. Bitta'an walal la'an walal fahish walal badi, itu jadi Anda tidak pantas dah, tidak pantas. Tidak pantas dikatakan orang beriman seperti ya, itu, tidak pantas mengaku orang, masa orang beriman itu begitu. Seperti orang tidak punya Tuhan, seperti orang tidak punya Allah, seperti orang tidak punya Rasulullah. Nah, gitu. Itu di halaman berapa itu, Mbak? Ini ada di halaman 38 di buku Pasangan Berbintang. Ya, di Pasangan Berbintang. Ya, di Pasangan Berbintang nanti di dalam buku Terapi Sholat Bahagia juga ada itu doa yang supaya kita itu diberi cahaya di mulut kita, di lidah kita, supaya kita tidak berkata yang tidak baik. Nah, sekali lagi saya katakan ya, saya lama mencari kenapa kok di dalam Al-Quran itu tidak ada ayat yang mendoakan untuk pasangan itu. Istri yang mendoakan suami tidak ada, suami mendoakan istri itu tidak ada. Doanya ya Prof yang tidak ada. Iya, tidak ada. Perintah pun tidak ada. Perintahnya juga tidak ada. Jadi yang ngajari berdoa ya tidak ada. Ya, mengajari bentuk doa itu. Tapi kalau orang tua kan ada Rabbi firli wali walidayya, loh, itu. Rabbi firli walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab, namanya itu doanya Nabi Ibrahim. Tapi kalau untuk istri suami tidak ada. Ada sih memang di dalam surah Al-Furqan ayat 74. Surah Al-Furqan ayat 74. Tetapi kan ayat itu tidak menyuruh kita untuk mendoakan istri. Hanya Rabbana hablana min azwajina. Ya. Surat Al-Furqan ayat 74 ya. Rabbana hablana min azwajina. Wahai Allah, berikan kami kekuatan, hidayah, sehingga kami azwajina dan pasangan hidup kami, jangan diartikan istri ya. Beberapa tafsir itu menggunakan, tak terjemah menggunakan istri itu tidak betul. Harusnya diartikan pasangan berarti ya. Prof. Di buku-buku terjemah masih ada yang istri. Enggak lah, kalau itu dibaca suami berarti istri berarti tidak boleh. Prof. Maka terjemahan yang benar adalah jadikan kami pasangan hidup kami, ya, pasangan hidup kami dan anak kami, cucu kami, keturunan kami semuanya itu qurrata a'yun. Jadikan kami ini menjadi sumber kebahagiaan. Betul. Sumber kebahagiaan. Sumber kebahagiaan, Masya Allah. Kebahagiaan untuk orang di sekitar ya Pak? Ya, pokoknya semuanya lah itu. Waja'alna itu yang kedua, waja'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami ini tauladan, contoh terbaik untuk orang-orang yang bertakwa. Wah, ini doa yang luar biasa ya. Doa yang luar biasa. Tapi perhatikan di situ kan bukan doa pengampunan. Doa pengampunan ya lumayan lah ada, tapi sedikit, tapi tidak pas. Jadi penasaran saya itu cukup lama. Akhirnya saya temukan di dalam surah nomor 40. Namanya surat Ghafir. Surah Ghafir?
Surat Ghafir. Atau surah Mukmin, ya. Nama surat 40 itu ada dua ya. Satu Quran menggunakan Mukmin, satu surat satu Quran yang lain menggunakan nama Ghafir, sama-sama. Enggak apa-apa. Nah, ya, ayat 789. Ayat 789. Bukan, 7. Oh, ayat 789. 8. Oh, nggih. 9. Tidak ada surat yang isinya sampai 700, tidak ada. 8, 9. 7 dan 8 dan 9. Ya. Nah, ini saya baca ya. Iya, Prof. Alladzina yahmiluna al-arsya. Para malaikat yang memikul arash. Wah, arash itu apa? Arash itu sebuah ciptaan Allah yang besarnya melebihi langit dan bumi. Coba perhatikan. Melebihi langit. Langit dan bumi saja ini kita tidak tahu besarnya. Ya. Ini di atasnya langit. Tempatnya di atasnya langit dan besarnya itu melebihi langit dan bumi yang ada. Terbuat dari mutiara hijau. Terbuat dari mutiara hijau. Ya, mutiara hijau. Nggih. Saking luasnya, saking besarnya arash itu, ya. Sampai air di dunia ini, di lautan, ya. Itu andaikan diusapkan di permukaannya, air itu akan habis sebelum tuntas. Masya Allah. Saking luasnya ya. Nah. Begitu luas ya Prof gambarannya. Lah itu gimana arash itu bisa ada di sana, tidak goyah. Ternyata Allah menunjuk 8 malaikat. Menunjuk 8 malaikat. Dan malaikat inilah malaikat yang paling elit. 8 malaikat paling elit. Iya, betul, paling elit. Diperintahkan Allah untuk memikul di atas kepalanya. Toh? Di atas kepalanya, lalu kakinya malaikat itu ada di bumi yang paling dasar. Sampai saking besarnya telinga malaikat itu digambarkan antara telinga dan telinga dan kepalanya itu, telinga dan pundaknya malaikat itu dan pundak. Iya, itu jauhnya sepanjang perjalanan 900 tahun. Oh, digambarkan sebesar itu ya, Prof? Iya. Lah, malaikat inilah yang disebut malaikat yang menurut saya malaikat paling elit ya, karena malaikat pilihan. Arsy. Maka saya baru menghayati besar ya, menghayati luar biasa ayat dengan membaca ayat ini tentang doa untuk kesembuhan. Nas'alullahal azim Rabbal arsyil azim. Nas'alullahal azim Rabbal arsyil azim. Aku meminta Allah minta Allah Tuhan yang maha agung, Rabbal arsyil azim. Tuhannya arash yang besar. Loh, arash yang besar. Jadi seperti begini. Nas'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyashfiyana. Allahumma rabban nas mudhibal ba'si ishfi anta syafi la syafiya illa anta syifa'an la yughadiru saqama. Ini doa tidak main-main. Karena menyebut Allah sebagai Tuhannya arash yang seperti ini. Paham toh? Silakan doa kesembuhan itu ada di buku doa-doa keluarga bahagia. Di buku doa-doa keluarga bahagia. Ya, doa-doa keluarga bahagia silakan nanti dicatat, dicari di sana itu doa untuk kesembuhan. Ada di sana itu. Nas'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyashfiyana Allahumma rabban nas. Ya. Nah, setelah membaca ayat ini, akhirnya kemudian kalau kita mau minta sembuh, sebaiknya jangan dipotong langsung Allahumma rabban nas mudhibal ba'si ishfi anta syafi. Dahului dengan nas'alullahal azim
Rabbal arsyil azim ayyashfiyana Allahumma rabban nas mudhibal ba'si, wahai Allah Tuhannya manusia. Jadi tadi itu Tuhannya langit, Tuhannya arasy, Tuhannya manusia, dan Tuhan yang satu-satunya yang bisa menghilangkan penyakit. Ishfi anta syafi la syafi'a illa anta. Sembuhkan aku, tidak ada yang bisa menyembuhkan aku kecuali engkau. Katakan beginilah, Allah mengatur langit dan bumi yang sedemikian besar itu mudah. Mengatur arasy itu juga mudah, bisa. Lah apa susahnya menyembuhkan penyakit saya? Nah, kata-kata arasy itu. Baik, tapi saya tidak menjelaskan arasy lebih lanjut ya. Nah, malaikat yang diperintahkan membaca memikul arasy tadi itu, yusabbihuna bihamdi rabbihim, membaca tasbih, membaca tahmid. Terus bacaannya itu diikuti oleh malaikat-malaikat yang lain yang banyak. Jadi ada yang menjadi komandan memikul arasy itu tadi 8 malaikat ya. Itu nih, Prof. Tapi ada di sekitarnya itu kita tidak tahu jumlah malaikat, Allah yang paling tahu. Memikul sekian berat. Itu dijaga sampai hari ini lah. Ya toh? Sampai hari ini dijaga juga. Sampai hari ini. Wa man haulahu yusabbihuna, membaca tasbih. Jadi di sana itu malaikat itu membacanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi kalau Anda membaca itu, ketahuilah Anda membacanya persis bersama dengan malaikat yang memikul arasy ini. Masya Allah, bersamaan dengan para malaikat nih, Prof. Terus mereka ini, malaikat itu beriman kepada Allah dan, nah ini, memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman. Memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman. Siapa yang dimintakan ampun? Yaitu orang-orang yang beriman dan bertobat. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang bertobat. Ya. Wattaba'u sabilak, beriman, bertobat, kemudian mengikuti jalanmu ya Allah. Waqihim adzabal jahim, jauhkan mereka dari siksa neraka jahim. Oke. Itu didoakan. Siapa lagi yang didoakan? Tidak hanya didoakan selamat dari neraka. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Ya Allah, masukkan surga mereka, surga Aden. Surga Aden. Allati wa'adtahum wa man sholaha min abaihim. Nah ini, dan orang-orang yang baik, beramal soleh dari bapak mereka, wa azwajihim, dan pasangan mereka. Coba berikan di sini ya. Ini Quran terjemah ini masih istri-istri mereka ya. Istri-istri mereka nih kan, lah suami bagaimana? Maka azwajihim ini harus diterjemahkan dengan dan pasangan hidup mereka. Pasangan. Wa dzurriyyatihim, dan keturunan anak cucu mereka. Innaka antal azizul hakim. Coba perhatikan di situ. Jadi ternyata ini perlu ditegaskan. Kita tidak ada perintah mendoakan, memintakan ampunan untuk istri, untuk suami, itu tidak ada. Tapi ternyata Allah sudah mengutus malaikat untuk mendoakan pasangan Anda. Jadi selama Anda ini beriman ya, jadilah orang baik, jadi orang yang baik. Jadilah orang baik. Kalau salah ya segera taubat, ya. Ya sudah, itu jadi orang baik ya itu. Bukan orang yang tidak punya dosa, pokoknya
iman, kalau salah segera tobat, segera itu. Nah itu nanti kemudian malaikat yang memikul arsy tadi itu berdoa, ya Allah, orang seperti itu jangan sampai engkau masukkan ke dalam neraka, masukkan ke dalam surga Aden, dan juga jangan sendirian ya Allah. Bawalah bapaknya, bawalah ibunya. Berarti anak ini mensyafaati orang tuanya. Orang tuanya. Paham tuh Mbak? Iya. Wa azwajim, dan pasangan hidup mereka. Berarti pasangan itu bisa mensyafaati, bisa menolong pasangannya. Masya Allah. Jadi bisa saja suami itu jelek Mas Hilmi ya, tidak terlalu baik, tapi bisa besok masuk surga karena kebaikan istrinya. Masya Allah. Katut loh. Iya, jadi tidak benar kalau dalam bahasa Jawa itu wong wedok iku suwarga nunut neraka katut. Itu tidak benar sama sekali. Surga nunut. Jadi ketika suami itu masuk neraka bisa saja tidak jadi karena istrinya yang baik. Nah sebaliknya bisa saja istri itu tidak pantas masuk surga, tapi dipantaskan karena suaminya. Ini doanya. Senang sekali saya membaca ayat ini. Ya, sering saya menjadi imam, saya baca ayat ini. Ghafir 40. Ya, Ghafir atau Mukmin, namanya itu dua ya. 40 surat 40 ayat 9. Ya. Nanti insya Allah saya baca lagi nanti di mana, di Bang Jatim. Oh, di Bang Jatim ya. Hari ini khutbahnya di Bang Jatim. Betul itu. Nanti insya Allah saya baca ayat ini lagi karena saya senang. Karena ternyata malaikat yang elit itu mendoakan terus untuk bapak saya. Nah, ini malaikat pilihan Allah. Paling elit ini. Paling elit. Paling istimewa. Itu yang disebut dengan malaikat muqarrabin itu. Kalau malaikat muqarrabin itu malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Oh. 3 malaikat. Ini menurut saya di atas itu. Masya Allah. Masya Allah. Karena ini pemikul aras. Arasnya posisinya besarnya seperti itu. Nah kalau Jibril ini menyangkut bumi dan langit ya. Iya, menyangkut bumi dan langit. Kehidupan manusia. Manusia. Lah ini itu di dunia, di bumi dan di langit ini toh. Lah ini di atasnya langit. Di luar bumi. Aras. Di luar bumi tapi meliputi bumi Prof ya. Karena kakinya tadi kan menancap. Iya, di bumi. Jadi ini kalau Anda berdoa kesembuhan itu kita ingat aras gitu loh. Masya Allah. Kita ingat aras. Nas'alullahal azim, Rabbal arsyil azim. Wahai Allah yang maha besar, Tuhannya aras yang besar. Itu dalam beberapa tafsir itu diketerangkan bahannya itu terbuat dari bahan yang hijau, mutiara yang hijau besar gitu. Ya untuk apa? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Dan itu mendoakan kita. Subhanallah. Maka jadilah orang beriman, jadilah suami atau istri yang beriman, jadilah suami atau istri yang segera tobat kalau melakukan kesalahan. Nah, itu nanti Anda bisa mensyafaati. Anda bisa menolong orang tua Anda bisa menolong bapak Anda, bisa menolong anak Anda, bisa menolong pasangan hidup Anda. Baik. Nah, nanti akan saya jelaskan lagi pada pada ayat yang ke-9 itu malaikat doa lagi. Malaikat doa lagi. Ayat ke-9 berarti ya. Emang ayat ke-9 nanti saya jelaskan setelah berikut ini. Prof, terima kasih keterangannya. Awal sudah luar biasa. Nanti pada ayat 9 pasti ada keterangan-keterangan yang lebih dahsyat lagi. Kita mungkin Prof, termasuk saya baru tahu yang namanya arsy itu ternyata sebesar itu. Gambarannya seindah itu. Kemudian yang mikul itu juga berjumlah 8 malaikat pilihan. Dan kemudian mulutnya nggak berhenti Mas Ilmi. Subhanallah. Berzikir terus nih Prof. La ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian setelah itu ya Allah ampunilah A dan juga bapak ibunya A dan juga ya Allah juga pasangan hidupnya A, anak-anaknya A. Ya, terus besok lagi terus saja begitu. Itu sampai nanti hari kiamat. Sampai hari kiamat zikirnya itu diulang terus nih Prof. Iya. Begitu dahsyatnya
tasbih ini Prof ya. Iya, subhanallah. Sampai kemudian dibaca oleh wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah alhamdulillah wallahu akbar. Sudah enggak pernah ngomong-ngomong yang lain. Enggak pernah, yang lain enggak pernah, hanya itu saja. Terus berdoa, mendoakan. Mendoakan lagi. Jadi ya tenang. Walaupun tidak pernah didoakan suaminya, istrinya. Enggak, itu tetap saja dapat ini. Apalagi ditambah doanya istri. Itu syaratnya tadi yang beriman baik ya, dan beriman tadi Prof ya. Ya, kuncinya menjadi orang yang beriman. Suami ya harus mendoakan istrinya toh. Ya Allah. Ya Allah, jadikan istri saya ya dengan seluruh keringatnya istri saya ini, kami yang menjadi saksi bahwa istri saya ini orang baik, maka masukkan dalam surga. Sekian puluh tahun ya Allah menyiapkan simpaknya anak-anak untuk sebelum berangkat sekolah. Ya sekian puluh tahun, bukan setahun loh Pak. Ya, seperti Mas Hilmi itu berumah tangga kan sudah lebih dari 20 tahun toh. Iya sudah. Iya toh. Sudah. Nah ya lebih dari 20 tahun, berarti 20 tahun itu kira-kira tangannya istri itu kena minyak berapa kali? Goreng. Oh betul. Ya toh? Ya toh gitu. Terus berapa kali suaminya Mas Hilmi itu sabar karena ada kata-kata Mas Hilmi yang itu mungkin menyinggung perasaan. Wah, itu toh kurang asin. Ya toh? Ya tidak hanya masalah makanan, dalam banyak hal. Iya. Yang menyinggung perasaan berapa kali dan sabar. Toh? Itu. Berapa puluh tahun lagi itu ya. Itu sebelum berangkat itu didoakan. Ya, terus pokoknya itu jasa-jasa. Luar biasa. Nah, inilah nanti bisa saja kita ini bisa masuk surga itu bukan karena kita, tapi karena istri yang begitu. Tidak boleh meremehkan istri, nggak boleh. Meremehkan suami juga tidak boleh. Jadi artinya kalau mendoakan istri atau suami itu tidak sekedar ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Tidak sekedar. Iya, dia juga katakan bersaksi. Ya Allah, saya bersaksi bahwa istri saya telah melakukan itu. Masya Allah. Tuh. Masya Allah. Saya bersaksi. Saya bersaksi. Selalu saya katakan kepada teman-teman yang istrinya meninggal, jangan sedih. Istrimu sekarang lagi bersaksi di hadapan Allah bahwa kamu suami yang baik. Masya Allah. Ya, kepada istri yang suaminya meninggal saya katakan jangan bersedih sudah. Ini memang dipercepat persaksiannya. Suamimu akan bilang, demi Allah saya bersumpah atas namamu. Saya bersaksi bahwa sekian puluh tahun istri saya telah melakukan sesuatu yang untuk membesarkan anak-anaknya. Saya bersaksi bahwa anak saya pernah membonceng anak saya untuk ngaji. Ya, ditunggu. Saya bersaksi bahwa istri saya pernah menangis hanya karena tidak bisa membelikan sepatu untuk anaknya. Demi sayangnya kepada. Pokoknya bersaksi. Sekecil itu Prof ya yang disampaikan. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dalam Al-Qur'an, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Itu artinya Pak, itu ayat itu diulang berpuluh-puluh kali maksudnya. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak pernah melupakan sekecil jasamu, enggak pernah. Kamu bisa lupa, suamimu bisa lupa. Tapi Allah tidak pernah lupa. Dicatat. Nah, itulah yang memberi pertolongan kepada kita. Dalam ayat ini ya. Memberi syafaat. Istri memberi syafaat suami memberi syafaat istri, termasuk anak-anak memberi syafaat kepada orang tuanya. Betul. Prof, ayat ke-9 ditunggu. Kita break sejenak, ya? Ya, kita break sejenak.